Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, materi kali ini kita akan belajar tentang kepolaran senyawa. Sebelum kita belajar tentang kepolaran senyawa, ada baiknya Pak Sis ingatkan dulu tentang sifat elektronegativitas dalam tabel periodik. Sifat elektronegativitas secara umum dari kiri ke kanan semakin besar. Dari atas ke bawah semakin kecil. Sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Sudah saya ajarkan di bab kemarin, elektronegativitas. Ada jari-jari atom, afinitas elektron, energi ionisasi, gitu ya, sudah saya ajarkan. Tapi kali ini saya hanya ambil poin tentang elektronegativitas. Saya ulangi lagi, elektronegativitas dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Oke, nah, saya ambil contoh misalkan saja, ada hidrogen di sini. Ada oksigen di sana. Kalau saya tanya siapa yang lebih elektronegatif, jelas menurut konsepnya ini tadi, elektronegativitas dari kiri ke kanan makin besar. Berarti oksigen lebih elektronegatif dibanding hidrogen. Dengan kata lain, hidrogen elektropositif, sedangkan oksigen elektronegatif. Kalau saya tanya misalkan saja antara F dengan I, siapa yang lebih elektronegatif? Ya, dilihat saja dari atas ke bawah, elektronegativitas makin kecil. Berarti elektronegativitas F lebih besar daripada I. Dengan kata lain, F memiliki keelektronegatifan lebih besar daripada I. Kalau saya tanya antara natrium dengan fluor, natrium di kiri, fluor di kanan. Kalau begitu natrium lebih elektropositif alias elektronegativitasnya kecil, sementara fluor elektronegativitasnya besar alias fluor lebih elektronegatif. Oke, nanti ini akan sangat berguna sekali. Saya ambil contoh seperti ini, nah. Contohnya begini. Kalau ada misalkan saja bentuk molekul HCl seperti ini, berarti ada H, ada Cl. Ini H, di sana Cl. Lihat ini ada Cl di sini, di sana ada H. Kalau tadi melihat konsep umum tadi, elektronegativitas Cl lebih negatif, lebih elektronegatif, lebih besar maksudnya, daripada H. Dengan kata lain, H elektropositif, sementara Cl elektronegatif. Yuk, kalau begitu, konsep ini tadi, Cl lebih elektronegatif, sementara H lebih elektropositif. Makanya ini tidak simetris. Ini belenduk besar, sementara sana belenduk kecil. Ini menunjukkan ada dua sudut yang berbeda orientasi atau berbeda keelektronegatifannya. Sini lebih elektronegatif, sana kurang elektronegatif alias lebih elektropositif. Berbeda dengan Cl, nah. Cl ini ujung kiri dengan ujung kanan sama. Ini Cl2 ini. Kalau ini tadi HCl, sekarang Cl2. Cl2 itu artinya Cl dan Cl. Cl dan Cl. Berarti sebelah kanan ada Cl, sebelah kiri ada Cl. Berarti sejenis. Kalau sejenis berarti kekuatannya imbang. Maka ini sudutnya kanan dengan kiri. Ya, kutubnya ini. Antara kiri dengan kanan, kutubnya imbang. Maka dari itu disebut non-polar. Polar itu artinya beda, non berarti tidak beda. Berarti non-polar itu berarti tidak beda. Berarti begitu. Cl2 berarti tidak ada perbedaan momen dipol. Artinya tidak ada perbedaan kutub. Sini ada perbedaan kutub. Kutub yang sini lebih elektronegatif, kutub yang sana kurang elektronegatif alias lebih elektropositif. Yuk, saya perjelas dengan konsep yang lain seperti ini. Ibaratnya adalah ini itu, ya. HCl itu ibaratnya seperti suami istri yang bergandengan. Jelas berbeda. Kalau yang ini, molekul Cl2 itu ibaratnya adalah seperti dua sahabat perempuan yang saling bergandengan atau saling berpelukan. Gini. Jelas nggak ada perbedaan di antara mereka. Kalau diibaratkan
gandengan antara manusia begitu. Ya, saya perjelas lagi dengan konsepnya begini, nah. HCl ini tadi dibanding dengan Cl, ini perbedaan elektronegativitas, nah. Cl itu lebih elektronegatif, H kurang elektronegatif. Makanya ini panahnya besar, panahnya kecil. Maksud saya adalah bahwa dia perbedaan antara dua kutub ini sangat berbeda. Kalau sangat berbeda, kalau begitu, itu namanya momen dipolnya lebih besar 0. Artinya besar, perbedaannya besar, maksudnya begitu. Ada perbedaan yang besar di antara kutub kanan dan kutub kiri, maka itu disebut momen dipol. Kalau secara fisika, kamu pernah mendengar kata resultan gaya. Ini hampir sama. Jadi ini resultan keelektronegatifan itu besar. Selisih antara ke kanan dengan ke kiri besar. Artinya lebih dari 0 itu besar. Berbeda dengan yang ini, nak. Antara ke kanan dengan ke kiri imbang ini. Ini ke kanan ke kiri, keelektronegatifannya seandainya ini tarik-tarikan begitu, imbang antara kanan dan kiri. Maka resultannya 0. Kalau fisika katanya resultan. Kalau di kimia ini ada nama momen dipol. Momen dipol ini atau simbolnya mu begini sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti imbang antara ke kanan dan ke kiri. Maka yang seperti itu disebut non-polar. Kalau imbang begini, antara sini dan sana imbang sama begini namanya non-polar. Tapi kalau ini momen dipolnya lebih dari 0, artinya ada perbedaan ke kanan dan ke kiri begini, disebut polar. Polar itu artinya beda. Kalau di sini tidak beda karena non-polar. Non itu tidak, polar beda berarti tidak beda. Antara kanan dan kiri imbang. Ya, begini nah. Biasanya kalau atomnya sejenis begini berarti kan imbang. Begini ya. Kalau beda jenis begini berarti nggak imbang. Berarti polar. Momen dipolnya lebih dari 0. Atau mu-nya lebih dari 0. Sementara ini mu-nya sama dengan 0. Begitu. Dibaca mu itu maksudnya momen dipol. Tak perjelas lagi, nak. Konsepnya begini, dikaitkan dengan bentuk molekul. Kamu masih ingat ini bentuk linier. Kalau bentuk linier ini saya bayangkan tarik-menarikan antara kutub tengah ke pinggir begini. Ada dua kutub kanan dan kiri begini. Maka tarikannya ke kanan dibanding tarikan ke kiri itu imbang. Karena lurus banget ini. Gayanya arahnya sama ini, ya, arahnya bertolak belakang maksudnya. Maka yang seperti itu, bentuk ini bentuk simetris. Artinya ke sana dengan ke sana imbang, ini simetris. Kalau simetris begitu, maka mu-nya sama dengan 0. Apa tadi mu? Momen dipol. Perbedaan keelektronegatifannya jadi 0, jadi nggak ada karena ke sana ditarik ke sini imbang ini, nah. Gini. Maka mu-nya 0 alias momen dipolnya 0, maka disebut molekul yang non-polar. Non artinya tidak, polar berarti beda, berarti tidak beda. Gara-gara ini, mu-nya 0 ini tadi. Antara ke sana dan ke sini, imbang. Begitu. Antara ke kanan, ke kiri, tarik-menariknya, kekuatan gayanya, keelektronegatifannya nggak ada perbedaan. Artinya imbang. Maka mu-nya 0. Kalau fisika namanya resultan gayanya 0. Kalau di sini momen dipolnya 0 begitu, ya. Ya, kasih contoh lagi yang seperti ini, nak. Kamu masih ingat bentuk trigonal planar? Coba lihat, nak. Ini, itu, sana sudut-sudutnya sama, nak. Lihat. Ini tiga ini sudut-sudutnya sama. Berarti kekuatannya imbang dong antara ke sana, ke sini dan ke situ, itu kekuatannya imbang. Kalau kekuatannya imbang membentuk sudut yang sama, maka secara otomatis resultan gayanya 0 ini. Mu-nya 0 atau momen dipolnya 0 yang namanya simetris. Karena arah ketiga penjuru membentuk sudut yang sama besar ke sana, ke sini, ke situ, maka ini simetris. Maka mu-nya 0, momen dipolnya 0 alias dia adalah non-polar. Gitu ya. Nah, kalau yang ini, nah. Ini hampir sama dengan itu, sama-sama segitiga sisi, ini sama segitiga sisi, tapi hilang satu tongkatnya gara-gara ada PEB-nya. Ini bentuknya bukan segitiga sama sisi, gara-gara ini PEB. Masih ingat ya, di pelajaran bentuk molekul video yang kemarin.
Ini itu yang diakui hanya yang ada tongkatnya ini. Kalau hanya yang ada tongkatnya ini, secara otomatis berarti dia ini tidak terakui sebagai posisinya. Artinya nanti tidak terlalu dipikirkan. Kita hanya fokus di sini nih. Oke. Maka dia asimetris. Tidak simetris jelas. Kekuatan ke sini dengan ke sana penceng nih ya. Penceng ya. Ditambah ke sana ini nggak ada kakinya, nggak ada tangannya, jelas nggak imbang ya. Maka nggak imbang itu artinya nggak simetris. Kalau nggak simetris maka mu-nya lebih dari 0. Jadi nggak ada mu negatif, nggak ada ya. Mu-nya itu 0 atau lebih dari 0 hanya gitu toh. Momen dipolnya lebih dari 0. Artinya ada perbedaan antara ujung-ujungnya ini. Ada perbedaan yang nggak imbang. Maka yang seperti itu disebut senyawa yang polar. Oke. Kasih contoh lagi nak. Ya yang seperti ini lihat ini. Sudut-sudutnya sama ini. Coba kalau kamu putar-putar ini sudutnya sama ini. Diputar kemana-mana sudutnya sama. Oke. Kalau begitu lihat, ini semua ke arah sudut-sudut ini imbang semua ke beberapa penjuru ini. Karena imbang seperti ini, maka namanya simetris. Mu-nya otomatis 0. Kalau 0 maka otomatis non-polar. Coba lihat, bentuk turunannya ini. Ini dengan itu hampir sama. Bedanya ada satu tongkat yang hilang di sini. Ini tongkatnya hilang. Ada PEB di sini. Maka yang seperti ini, jelas ini nggak imbang ini. Ke sana, ke sini, ke sini. Ada tarian agak di sana yang berbeda. Jelas tidak imbang, maka tidak simetris alias asimetris. Berarti mu-nya lebih dari 0, maka polar. Begitu. Ya. Lagi-lagi ini. Kita lihat. Ini ke sana, ada tarian ke sana ke sini. Ya, ini tidak imbang ini. Lihat ini, jelas tidak imbang ini. Nggak simetris ini ya. Tarian ke sini ke sana penceng. Kecuali kalau lurus, linier, beda lagi. Ini kan tidak lurus ini. Ini belok ke sana, belok ke sini ya. Jelas tidak imbang ini. Ada elektron di sana yang berbeda juga. Ini nggak imbang. Intinya kamu nggak usah fokus di elektron bebas ini. Ya ini tangannya ini. Ya, ya fokusnya di sini ini. Maka dia adalah asimetris, tidak simetris. Tidak simetris berarti mu lebih dari 0, berarti polar. Begitu ya. Lagi nak. Ini ya, seperti ini trigonal bipiramid. Ini segitiga yang datar, ini piramid naik, piramid turun. Ya, sekali lagi kamu harus membuka video sebelumnya, yaitu bentuk geometri, bentuk molekul. Coba nak, ini lihat. Ya, semua penjuru ini, lihat. Seandainya gini tok, atas ke bawah tok itu jelas imbang. Kalau sudah ditambah ini nggak imbang, tambah itu nggak imbang. Tapi tambah sini jadi imbang, karena ini 3 penjuru. Ya, 3 penjuru yang sudutnya sama. Intinya secara keseluruhan resultan gayanya 0. Ini simetris banget ini ya. Ke atas, ke bawah, ke sini, ke sana, ke sini. 3 penjuru ya. Dibagi 3 ya. Ayo dibagi ke atas, ke bawah. Jelas ini simetris. Kalau simetris begitu berarti mu-nya sama dengan 0. Momen dipolnya 0. Maka dia adalah non-polar. Akan berbeda lagi kalau seperti ini. Ini sama-sama, ini tongkatnya aslinya 3 tapi hilang 1 di sini. Hilang 1, hampir sama kayak itu tapi hilang 1. Sudah nggak imbang wong hilang 1 kok. Ya, ke sana ke sini, ke atas ke bawah imbang tapi ke sini ke sana bengkok. Karena nggak ada yang ke sana. Ya, jelas nggak imbang. Maka asimetris. Maka mu-nya lebih dari 0. Maka polar. Oke. Lagi-lagi. Yang seperti ini ya, lihat ini. Ini lurus nak. Abaikan kanan kiri coba ini nak. Ini lurus nak. Coba abaikan yang bebas yang PEB ini. Ini diabaikan. Lurus. Berarti kekuatan ke atas, kekuatan ke bawah lurus. Ini linier. Berarti jelas simetris itu. Tipe AX2E3. AX2E3 itu maksudnya ikatannya ada 2, PEB-nya ada 3 begini. Masih ingat ya kemarin ya? Nah, ayo, ini jelas lurus. Maka simetris begini. Maka jelas nek simetris itu mu-nya sama dengan 0. Oke, maka jelas dia non-polar. Oke? Karena imbang, sudah imbang, simetris. Pokoknya kalau resultan gayanya 0, momen dipolnya 0, imbang gitu, sudah imbang, itu berarti non-polar. Nah, ini beda lagi nak. Ya, ini jelas, ini ke sana imbang tapi ini bikin nggak imbang ini. Ya, huruf T ini ya.
Maka ini seharusnya ke atas ke bawah itu imbang, tapi gara-gara ada sini jadi nggak imbang lagi. Maka bentuk ini adalah asimetris, tidak lagi simetris ini ya. Ya, mu-nya lebih dari 0, jadi nggak imbang ini ya. Kekuatan tarikannya itu ke atas, ke bawah, ke samping, kan jadi nggak netral. Jadi nggak 0 resultan gayanya. Maka asimetris, mu-nya lebih dari 0 alias polar. Gitu ya. Oke, nah. Ya yang ini coba, oktahedral. Ini kalau dilihat ke atas, ke bawah, imbang. Ke sana ke sini, tarikannya ke 4 penjuru juga imbang. Simetris jelas ini ya. Polar ya. Tapi akan berbeda, lihat ini yang ini. Jelas nggak imbang ini huruf T ya, huruf T ini. Ya, ini 3 PEB, 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 ini PEB, 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 berarti ada 3 pasang PEB. Nggak imbang ini ya. Ini tarikannya ke sana, seandainya ini tok, dari sini ke sana tok, lurus imbang. Tapi gara-gara ada ini kan jadi nggak imbang lagi. Ya, intinya ini asimetris alias mu-nya lebih dari 0. Karena nggak imbang, nggak simetris. Ada perbedaan antara ujung-ujungnya. Maka dia adalah polar. Coba yang ini, nah. Ini dia. Kira-kira huruf X ini imbang lah. Imbang nggak ini, huruf X ini? Ini ke sana, ini kan sudutnya sama ini imbang nih, 90 derajat semua imbang. Ini tarik ke sana, imbang. Ini tarik ke situ, imbang. Resultan gayanya 0. Ini ke atas ke bawah persis kekuatannya sama ya. Tapi diabaikan ya boleh. Ini tarik sana, tarik sini imbang. Jelas ini simetris. Tipe apa ini? AX2E4. Artinya AX4E2 kebalik ini ya. Iya, yang benar AX4E2. Ikatannya ada 4, yang bebas ada 2 begini. Oke. Nah, ya, jelas ini imbang, maka bentuknya adalah simetris. Bentuknya simetris imbang ya. Oke. Mu-nya sama dengan 0 karena imbang. Yes. Baik anak-anakku, ya, karena ini imbang, mu-nya sama dengan 0, simetris, maka bentuknya non-polar. Yes. Gini nah, Pak, saya dijelaskan dari tadi sampai sekarang ini kok saya belum paham-paham ya Pak ya. Tak kasih peta konsep supaya kalian lebih paham. Ini peta konsepnya, cara menentukan kepolaran senyawa tanpa harus menggambar-gambar tadi. Coba lihat, tanpa harus itu melihat bentuk molekulnya. Seperti ini. Nanti kamu akan ketemu 3 model molekul. Model AN, AB, ANBM. Jika model ANBM nanti akan ada PEB maupun tak ada PEB-nya. Jika modelnya seperti itu, maka dia pasti non-polar. Model seperti ini pasti dia polar. Kalau modelnya seperti ini, pasti dia nanti polar. Kecuali kalau ada AX2E3 atau AX2E4. Atau AX4E2 maksud saya ya. Ya, AX4E2. Ya, lanjut. Tak ada PEB. Kalau tak ada PEB, dia pasti juga non-polar. Lupa ini maksudnya apa? Yuk, saya akan jelaskan lewat contoh. Dengan peta konsep ini, insya Allah kamu akan lebih mudah memahaminya. Oke ya, coba contoh ini. Seperti ini. Ya, coba lihat. Tentukan kepolaran senyawa berikut. Ya, ini tanpa ada gambar-gambarnya. Cuma ada rumus molekulnya begini ya. Oke. HCl, HF, H2O3, CeCl4, H2O. Oke. Ini peta konsepnya tadi. Saya sandingkan di sini. Coba lihat. HCl kira-kira tipe molekul yang mana? AN, AB, atau ANBM? Jelas AB karena ada H, ada Cl, ada A, ada B. 1:1. Berarti ini tipe AB. Kalau HF, tipe AB juga, AB. Kalau H2, tipe AN, H2AN, ya. O3 ya sama, AN. N ini angka, angka ya. Ya. Ini N, ini M, ini juga angka. Berarti kalau CCl4, maka tipe yang ketiga ini, ANBM. Ada A, ada B, ada C, ada Cl. Ada angka, ada angka. Di sini nggak ada angka, ini artinya angka 1 ini ya. Ini ada angka, ini 1 ini. Kalau HF, berarti tipe AB begini toh, AB.
Kalau Piarut CCl begini, ada A, ada B, ada 1 indeksnya, ada 4 indeksnya, berarti ada N, ada M. NM ini angka. H2O pun begitu, A, B, indeks, berarti tipe yang ini. Paham? Ya, kalau tipe ini pasti non-polar, kalau tipe itu pasti polar, kalau tipe ini tergantung ada PEB atau tidak ada PEB. Kalau ada PEB adalah polar, tapi ada perkecualian yang ini tadi. Ya. Nah, dari penjelasan gambar-gambar yang di depan tadi. Coba kita praktekkan begini, nah. Kenapa ini polar? Ya, HCl ini polar. HCl polar lah ini, AB polar. Ada H, ada Cl polar. HF juga polar. Ini ada A, ada B. Pokoknya kalau cuma ada 2 atom, satunya dengan yang lain ini berbeda begini, berarti pasti ada perbedaan kutub. Karena cuma ada, ibarat ini cowok cewek itu tak. Cowok cewek, hanya gitu tak. Nah ini ya H2 begitu. Non-polar. Non-polar berarti apa? Ini H2 berarti seperti ini AN. Ibarat ini cowok, HH. Sejenis ini, HH. Nggak ada perbedaan H dan H. Maka tidak ada perbedaan berarti non-polar. O3, cewek. Ada 3 cewek. O3, cewek. Ada 3 cewek ini ya. Maka non-polar. Gitu ya. CCl4. Ini kalau CCl4 sama H2O itu tipe yang terakhir ini, lihat. Tipe yang terakhir. Maka harus tahu dia ada PEB atau tidak ada PEB. Ini ada PEB atau tidak ada PEB. Maka kalau modelnya model seperti ini, harus digambar struktur Lewisnya. Ya, kita gambar struktur Lewisnya. Kita tahu ada C, Cl. Ada C, ada Cl. Seperti ini berarti. CCl4 ini berarti 1 C di tengah, Cl-nya 4 di tepi begini. Kalau sudah begitu, digambar seperti ini, kamu sudah bisa membuat struktur Lewis. Nah, utamakan yang pinggir dulu, begini ya. Nah, yang pinggir ini diselesaikan dulu supaya jadi oktet, supaya jadi 8. Kalau yang tengah tugasnya hanya melayani atom pinggir. Hanya melayani yang butuh ini tadi, supaya apa? Supaya yang pinggir jadi oktet. Maka kalau begitu, ini tak tulis begini. Ya, jadi 8 ya. Ini pun ya, ini jadi 8. Ini pun sama begitu ya, tambah ini nanti jadi 8 ya. Ya jadi 8. Ini C, Cl ya, ini asalnya 7 tambah 1 jadi 8. Ini juga gitu, asalnya 7 tambah 1 jadi 8. 8. Udah selesai. C ini 4. Berarti 1 2 3 4 crossnya udah selesai ya. Berarti apa? Atom pusatnya kamu sudah tak ajari ada PEB pada PEI. Ada berapa PEI, ada berapa PEB. Lihat, atom pusatnya ada enggak yang bebas? Enggak ada, di atom pusat enggak ada yang bebas. Maka kalau tak ada yang bebas, menurut konsep ini tadi, tak ada PEB di atom pusat, ini kan enggak ada PEB. Awas ya, jangan lihat atom pinggir ya. Kalau nyari PEB yang dilihat atom pusatnya. Tidak ada PEB, maka kalau tak ada PEB berarti dia non-polar. Ini non-polar berarti begitu. H2O ya nak, sekarang. Ada O, ada H. Ya, O di tengah, H di pinggir. Ada H, ada H. Oke, ada elektronnya di sini. Yes. Yes. Ini. Lihat. Ini 1. O-nya 6 ini. 6. Ini terbagi sini ya. Oke. Intinya begini. Ini jadi duplet. Jadi angka 2. Sini jadi duplet. Jadi angka 2. Struktur Lewis sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Oke. Nah, seperti ini. Lihat atom pusatnya ada PEB di sini. Ada. Sekali lagi yang dilihat atom pusat ya. Ada PEB? Ada. Kalau ada PEB maka dia termasuk senyawa yang polar. Gitu toh ya. Oke, dia termasuk yang polar.
Kalau saya gambarkan begini, nah. Ini tadi. Jumlah molekulnya begini. Ini lihat. PEI. Ini PEI, 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 PEI. Ada 4 PEI. PEB-nya 0 karena dia nggak punya PEB. Maka 4 tambah 0 domainnya jadi 4. Tipe molekulnya AX4. Maka bentuknya adalah tetrahedral. Bentuk tetrahedral ini tentunya simetris. Ini semua ke arah penjurunya simetris. Simetris maka tentunya mu-nya 0. Momen dipolnya 0, maka dia termasuk non-polar. Makanya CCl4 non-polar. Kalau yang tadi kan tidak saya gambar tadi, langsung saja. Gara-gara ini tak ada PEB, maka langsung tak ada PEB, langsung non-polar. Gara-gara ini ada PEB, maka langsung polar, kecuali AX2E3 atau AX2E4. Ya, kecuali itu. AX4E2 ini maksudnya ya. Baik, nah, polar. Ini tadi non polar. Ya, yang ini ya. Lihat. Ini ada PEB? Ada, 2 pasang. Ini sepasang, ini sepasang. Ini PEI, PEI. Ya, jumlah total 4. AX2E4 ini maksudnya PEI-nya ada 2, PEB-nya ada 2. Kalau begitu berarti ada totalnya 4. 4 itu berganti begini. Ada 2 yang hilang, PEB. Ini hilang, itu hilang. Bentuknya bentuk band atau bentuk bengkok. Seperti ini. Nah, bentuk molekul sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Bengkok atau huruf V. Maka lihat, jelas nggak simetris ini. Arahnya ke sana, ke sini. Jelas nggak simetris ya. Nah, maka yes, bentuknya asimetris, mu-nya lebih dari 0, maka dia polar. Jadi boleh digambar, boleh tidak. Kalau tidak digambar, maka bentuknya akan seperti ini tadi ya. Kalau tidak digambar ini tadi, cukup ikuti tabel ini tadi, peta konsep ini tadi ya. Kalau mau digambar ya ini tadi, seperti ini tadi ya. Coba ya yang ini. Diketahui harga keelektronegatifan dari atom-atom F, Cl, Br, dan I berturut-turut adalah ini, itu, sekian, dan sekian. Senyawa yang paling polar adalah titik-titik. Lihat A sampai D dulu. Ada HF, HCl, HBr, HI. Berarti masing-masing FCl, BRI ini dimolekulkan atau diikatkan dengan H. H, berarti H itu sama, kekuatannya antara A, B, C, D, nilai H-nya sama. H ketemu F, H ketemu Cl, H ketemu Br, H ketemu I. Ingat, H itu positif. H positif, H positif, H positif. Elektropositif. Dalam tabel periodik dia posisinya di kiri. Maka elektropositif. Sementara F, Cl, Br, I, F itu paling besar keelektronegatifannya. Maka kalau ditanya, mu-nya, mu itu selisih keelektronegatifan, yang paling besar yang mana? 4,3, 2,8, 2,5, dan 2,1. Ketemu H, ketemu di titik yang sama. Maka jelas HF selisihnya paling besar atau mu-nya paling besar karena ada 4,3 di sini. Lah kalau FCl berarti selisih antara F dengan Cl. F dengan Cl selisihnya. Sama-sama elektronegatif. Tentunya nggak sebesar F dengan H. Karena H elektropositif, F elektronegatif. Selisihnya jelas besar. Kalau FCl sama-sama negatif, maka sama-sama selisihnya kecil. Walaupun ini ada angka ini, selisihnya sekitar berapa itu? 4,3 dikurangi 2,8. Berarti sekitar 3 kurangi 8, 1, 13 kurangi 8, 5, 2,5. Sekitar itu ya. Nah, sementara ini tadi adalah elektropositif ketemu elektronegatif banget. Maka jelas lebih besar perbedaannya. Berarti jawabnya apa? H. Jawabnya adalah HF. Ya yang ini nak. Senyawa di atas yang bersifat polar adalah yang mana? Polar. Lihat atom pusatnya. Ini punya PEB enggak? Enggak punya. Berarti non-polar. Ini punya PEB enggak? Enggak punya. Berarti non-polar. Ini punya PEB enggak? Enggak punya. Berarti non-polar. Kalau ini atom pusatnya punya PEB enggak?
Punya, lah ini punya. Maka dia polar. Hati-hati, yang ini bukan BeB yang pinggir ini. Ini juga bukan. Saya ulangi, ini juga bukan BeB. Yang dilihat hanya atom pusat. Ini kosong, nggak ada BeB, nggak ada yang bebas. Ini nggak ada yang bebas, semua dipakai berikatan, ada 4 ikatan. Ini juga nggak ada yang bebas. Berarti ini antara 1, 2, 3 ini semua non-polar. Kecuali nomor 4 ini, ada PeB-nya di sini. Berarti polar dia, ya. Yes. Maka poin 4 itulah polar. Coba yang ini, nah. Ada unsur F, nomor atom 9. Unsur M, nomor atom 54, membentuk molekul MF4. Maka, nomor atom 9, nomor atom 54. Ya, kita buat konfigurasinya. Sebelum kita buat konfigurasi, kita tengok dulu. Ya, F9. Kemudian M54. 54 itu xenon. 54. Sengaja dibuat simbol M, artinya disembunyikan XE-nya. Yang penting angka 54-nya ini. Ulangi, 54. Oh, sebagai M. F-nya 9. Berarti ini 9, musuh 54. Lah, nak. Ini berarti lihat golongannya golongan berapa? 8A. Nek golongan 8A berarti elektron valensinya 8 dong. Iya. Kalau ini, lihat ini 9. Golongan berapa ini? 7A. Berarti elektron valensinya 7. 9 itu 2,7. Makanya ini 7A. Ini 54 ini nek bikin 2,8,18,18, nah itu kan kamu agak kesulitan. Langsung lihat aja ini. 8A. Maka elektron valensinya ada 8. Ini lihat. 54 ujungnya ini udah 8. Kenapa ini ujungnya 8? Kenapa ini ujungnya 7? Nek 9 gampang 2,7. Nek 54 kan agak susah ini. 2,8, berapa ya? Atau pakai SPDF itu boleh. Tapi kalau pengen cepat lihat sini aja, sudah selesai. 54 ini 8A, ya udah 8, selesai. Kalau ini 20, 2,8,8,2, makanya 2A. Terluar 2. 20 ini terluar 2. Contoh kalau ini 15, 2,8,5, 5A. Jadi 5A berarti terluar 5. Gitu ya. Nah, kembali ke sini nah. 8 sama 7. Begini nah. M-nya 1, F-nya 4. Maka F di pinggir ada 4, M-nya di tengah ada 1. Berarti M atom pusat. Yang pinggir-pinggir begini nah. Seperti ini. Kalau sudah, ini dikasih elektron supaya jadi 8. Semua ini dikasih elektron supaya sana jadi 8. Sini dikasih elektron supaya jadi 8. Sini juga dikasih elektron supaya jadi 8. Sehingga ini nek dihitung jadi 8. Ini juga ada 8. Itu juga ada 8. Sana juga ada 8. Cross-nya, X-nya ini atau cross-nya ini 1, 2, 3, 4. Padahal total dia harus berapa M-nya? 8. Berarti masih ada 4 dong. Iya, sisanya 4. Makanya ini. Ini sepasang. Itu sepasang sebagai yang bebas. Saya ulangi. Cross ini tadi baru 4. Padahal dia punya 8. Maka sini ada cross lagi. 4 lagi. Ya, dari sini ketahuan. PEI-nya, PEI ada 4. PEB-nya ada 2. Maka jumlah domain ada 6. 4 tambah 2 kan 6. Maka tipe molekulnya AX4E2. AX4E2. Ya. Oke. Kalau sudah begitu, lihat. 4 tambah 2, 6. Berarti begini. Tetrahedral. Bentuk dasarnya. Oktahedral. Oke. Maka bagaimana ini? Ada 2 yang hilang. Lihat. Ada 2 yang hilang. Kenapa 2 yang hilang? Gara-gara ada 2 PEB ini. Maka bentuknya adalah segi 4 datar. Huruf X ini kan segi 4 datar ini ya. Oke. Ini arah ke sini, kemudian arah ke sana kalau ditarik imbang ya. Tapi arah ke sana itu ditarik ke sini juga imbang. Berarti kesimpulannya apa? Keempat penjuru yang imbang. Maka ini adalah simetris ya. Ke sana ke sini tarikannya imbang, walaupun ini enggak ada. Ini simetris. Momen dipolnya, mu-nya 0. Karena simetris. Nggak ada selisih ya. Ini simetris. Maka non-polar. Gitu ya. Ya, prinsipnya kamu pahami yang ini.
Kalau kamu sudah hafal ini, insya Allah akan bisa mengerjakannya ya. Oke, ini prinsipnya ya. Peta konsep ini hanya untuk memudahkan saja. Tapi kalau secara keilmuan yang digambar pakai molekul-molekul tadi itu jauh lebih baik. Oke, sukses selalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.